Gimana ya? Mengenal diri, lalu mengenal Allah. Tapi bisa juga katanya, kalau mengenal Allah, kita jadi mengenal diri kita. Mana yang duluan ya? Dua-dua benar atau salah satu duluan? Aduh, kenapa aku nggak ngerti ya? Gimana cara ngertinya ya? Dar! Aduh Reva, serius aku kaget. Ih, Kamu ngapain? lagi mikir. Mikir. Iya, Wah, kayak para filsuf itu aja mikir. kan anak-anak bisa mikir. Emang kamu kira anak-anak cuma main game doang? Wih, keren gak aku Reva? Keren. Kerenan. Apanya? Keren tapi pusing. Aku pusing ini, nggak ngerti. Pak Pendeta hari Minggu ada khotbah kan waktu kita kebaktian gabungan itu. Katanya kalau mengenal diri bisa mengenal Allah. Lalu bilang juga kalau mengenal Allah jadi bisa mengenal diri. Jadi kita mesti kenal siapa duluan. Wah, aku Ingat nggak? ketularan Ingat nggak? kamu nih. Ingat sih, tapi karena waktu itu nggak ngerti, ya udah, aku jadi lupa deh. Ih, kalau nggak ngerti Reva, mesti dipikirin supaya jadi ngerti. Kan jadi pusing kalau mikirin lama-lama. Iya itu dia masalahnya. Tapi mendingan pusing. Berarti kita masih punya kepala. Kalau nggak pernah pusing, sayang kepalanya. Terus gimana supaya kita nggak pusing? Itu dia aku juga nggak tahu. Kamu ada ide? Kita tanya aja ke Pak Jimmy lagi yuk. Ih, aku tapi takut kesana terus. Nanti kalau ganggu gimana? Kayaknya enggak deh. Pak Jimmy pasti dengan senang hati akan menjelaskan kepada kita. Iya enggak? Iya sih. Tapi kamu yang nanya ya. Aku terus yang nanya. Kali ini kamu bilang, Pak Jimmy, ini Reva bawa Gary gitu. Masa aku terus? Enggak kamu aja. Enggak mau, kamu aja. Kamu aja. Kamu. Ayolah, please kamu aja ya. Ih, Reva. Tapi ya udah deh, daripada aku pusing Yeay. dan kita pusing, 7 Betul. keliling, Betul. mendingan kita cari jawabannya. Oke? Oke. Sip. Oke, mari kita jalan. Mari. Asik. Ayo Gary. Ih, Halo Pak Jimmy. Oh, halo. Pak, kali ini saya bawa seorang filsuf Pak. Oh, mana? Ini Pak. dari tadi saya diajakin terus, Pak. Dibilang Habis- filsuf kok diejek? Iya habisnya Pak, tadi dia mikir terus. Di Gak tahu batu gitu. pemikiran katanya gitu. Iya Pak. Wah, Ngejek tuh, filsuf bukan ngejek dong. keren ya, Pak. Bagus. Wih, aku keren kan? Yang filsuf yang lain sih mungkin keren, tapi kalau Gary ya Ih, kecil-kecil sudah jadi filsuf, bagus Reva. Jadi filsuf harus ada pembuktian dulu. Pembuktiannya itu suka merenung untuk hal-hal yang bagus, yang penting untuk dibagi ke orang lain. Saya suka merenung Pak, tapi terus nggak Tapi tahu nggak ada hasil. jawabannya, Oke. jadi pusing hasilnya. Nggak apa-apa, filsafat memang nggak harus tentu ada jawaban. Kadang-kadang membuat pertanyaan bagus juga penting. Tuh. Termasuk di dalam zaman reformasi. Di Prancis ada sekelompok orang yang dipengaruhi ajaran Luther yang kemarin kita sudah bahas. Oh, Nah ini adalah kelompok intelektual, apa itu para intelektual? filsuf. Oh, Mereka ini adalah kelompok orang yang dipengaruhi ajaran yang namanya Renaissance. Renaissance. susah lagi ngomongnya Iya. apa? Kali ini ke Renaissance. Prancis-Prancisan. Renaissance. Oke. Terus Pak gimana Pak? Tadi Tahu apa itu Renaissance? Enggak. Katanya filsuf. Itulah. Dipikirin, Pak. Kan saya kalau filsuf hasilnya pusing Pak. Oh iya oke. Renaissance itu aliran pemikir atau sekelompok orang yang mulai lihat pentingnya untuk mengerti siapa itu manusia. Sebenarnya manusia itu siapa sih? Karena selama ini kita terus pikir tentang surga, tentang Tuhan, tentang gereja. Tapi kok jarang ada yang bahas tentang siapa manusia ya? Ini yang orang-orang zaman itu di zaman Renaissance pikirkan. Akhirnya mulai muncul
studi tentang siapa manusia. Kemudian banyak orang-orang yang mulai baca lagi tulisan-tulisan lama. Tulisan siapa, Pak? Tulisan banyak orang, termasuk tulisannya orang-orang pemikir Yunani, filsuf-filsuf Yunani, juga filsuf-filsuf Latin. Filsuf Latin. Iya. Terus. Nah, lalu ini menyebar ke banyak daerah, termasuk ke Prancis, terutama di Universitas Paris. Nah, di Universitas Paris ini ada fakultas untuk seni. Waduh, ini banyak orang pinter masuk situ. Oh ya? Untuk seni maksudnya yang kayak gambar lukisan gitu, Pak? Kok bengong? Iya, bukan cuma seni lukisan, tapi juga seni tentang tulisan-tulisan yang bagus, tulisan-tulisan klasik, tentang bahasa. Nah, ini banyak dipelajari di situ. Nah, ada seorang mahasiswa juga, namanya adalah, kalau bahasa Prancisnya itu adalah Jean Cauvin. Jean Cauvin. Iya, kamu lebih Prancis daripada saya. Iya, kayak pilek gitu, Pak. Nah, ini yang kita kenal sebagai John Calvin. Dia iya, tokoh Bapak janji mau reformator. cerita tentang John Calvin. Iya, nah ini sekarang saya cerita. Oh iya. Nah, maka ada seorang namanya John Calvin juga studi di situ, dan dia termasuk orang yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran reformasi. Oh, terus dia lakukan apa, Pak, di sana? Dia belajar apa, Pak? Dia sebenarnya dia belajar tentang namanya studi klasik. Studi klasik. Musik klasik, Pak? Bukan? Bukan, studi klasik itu berarti seperti retorika, kemudian logika, hal-hal seperti itu. Nah, tapi dia belajar klasik karena dia setelah itu berharap dia bisa belajar teologi. Oh, terus? Tapi papanya bilang, nggak boleh, kamu mesti lanjut studi hukum aja. Papanya nggak setuju kalau dia lanjut ke teologi. Dan akhirnya dia tetap lanjutkan ke hukum atau? Ya dia taat sama papanya sih, dia bilang, oke Pak, kalau gitu saya mau belajar hukum karena papa yang suruh, dia taat. Oh, Tapi dia tetap ingin belajarnya teologi. jadi belajar dua gitu, Pak? Nggak? Dia nggak bisa lanjut belajar teologi dulu, dia mesti konsentrasi untuk belajar hukum. Akhirnya dia pindah ke satu tempat namanya Orleans. Lalu dia lulus dari situ, Pak. Dia belajar di situ tapi nggak sampai selesai juga. Dia belajar, kemudian dia mulai studi hukum sesuai dengan yang papanya mau, tapi hatinya sebenarnya tetap maunya belajar teologi. Nah, papanya itu nggak mau dia belajar teologi karena papanya masih bingung. Ini ada Katolik, lalu ada Reformasi, ada Protestan. Ini yang benar yang mana? Papanya masih bingung. Dan kali itu perdebatannya sudah masuk ke Prancis, ajaran Reformasi masuk ke Prancis. Lalu juga akhirnya banyak orang jadi bingung sebenarnya yang benar itu Katolik atau Protestan ya. Nah, ini jadi pertengkaran di Prancis. Ini yang reformasi dari Luther itu, Pak? Oh. Terus kalau Reformasi John dari Calvin, Luther. dia percaya yang mana, Pak? Oh, dia terpengaruh Luther. Oh, Nah, akhirnya dia belajar hukum, tapi kemudian papanya sakit lalu meninggal. Wah, lalu Waktu gimana nasibnya? papanya sakit, dia pulang. Dia dari daerah namanya Noyong. Dia pulang ke sana, kemudian rawat papanya sampai papanya meninggal. Sesudah papanya meninggal, dia merasa dia sudah bebas untuk lanjut studi teologi. Oh, baru dari situ dia belajar Nah, teologi. dia belum sempat belajar teologi. Akhirnya dia pergi ke tempat namanya Bourges. Bourges. Iya, Bourges. Tulisannya Bourges. Wah. Tapi bahasanya Iya. Harusnya baca. Bourges. Terus, Pak. Nah, di sana dia belajar ilmu-ilmu klasik dari seorang namanya Alciati. Alciati. Alciati Gitu ya. memang nakal kamu ya. Bapak. Kamu filsuf nakal cocok. Nah, Alciati ini adalah seorang yang mengajarkan tentang humanisme Renaissance tadi, yaitu studi tentang manusia, bagaimana mempelajari tulisan-tulisan klasik. Wah, Calvin senang sekali belajar di situ. Nah, tapi kemudian ada huru-hara di Paris waktu itu. Oh, Huru-hara apa, Pak? Waktu itu ada satu orang namanya Nicolas Cop diangkat jadi presiden, diangkat jadi rektor. Nah, biasanya rektor itu akan pidato kan. Ya. Nah, dia diminta untuk berpidato. Pidato itu biasanya ada teks yang ditulis sama orang lain, lalu yang pidato tinggal baca. Lalu Nicolas Cop pidato, dan pidatonya itu ternyata menekankan tema bahwa, menekankan ajaran bahwa kita ini dibenarkan karena iman. Tuhan sayang kita, makanya kita diterima dulu baru
berbuat baik yang kemarin kita sudah bahas Iya. dari Luther. Oh, Nah, Nicholas Kopp pidato kayak begini, langsung orang-orang sadar, ini kan Protestan, ini reformasi. Jadi waktu itu Universitas Paris masih dikuasai atau masih banyak orang yang Katoliknya. Akhirnya Nicholas Kopp dikejar, mau ditangkap. Kemudian orang baca naskah pidatonya. Wah, ini gaya tulisannya mirip gaya tulisan Calvin. Oh, Calvin yang nulis ya Pak? Ya nggak tahu, sampai sekarang orang bingung beneran Calvin atau enggak. Tapi orang duga sih Calvin, makanya Calvin ikut dikejar. oh gitu. Lalu dia melarikan diri kemana, Pak? Akhirnya dia lari ke rumah seorang orang kaya, seorang bangsawan namanya Louis Dutillé. Terus sembunyi di situ. Louis Dutillett tulisannya. Susah ya, Duilet. Gak bisa. Dutillé. Nah, dia sembunyi di rumah orang ini untuk jadi librarian yang tangani perpustakaan. Di situ Calvin kerjanya baca nulis terus begitu, dan dia senang sekali. Wah. Nah, maka akhirnya dia menulis buku yang judulnya itu Institutes of Christian Religion. Oh. Institut. Bisa nggak ngomongnya? Isinya apa Pak itu Pak? Isinya itu adalah tentang pembelaan untuk reformasi. Oh. Nah, sekarang kalian tebak umur berapa dia waktu tulis buku itu? Berapa ya? 20. Terlalu muda. Oh, kemudahan. 26. Oh, 26. Kalian masih kecil sih ya, 20 kayak udah gede banget Iya, ya. iya, betul, Pak. Hmm. Saya, Udah, Pak. Umur kayak berapa? udah tua. Aku 7. Oke. Nah, oh iya, kamu 8. Iya. Berarti masih berapa tahun lagi untuk tulis Institutio. Wah. Nah, dia umur 26 dia tulis buku itu, dan ini buku harusnya jadi pembelaan untuk Protestan. Protestan tuh nggak salah dia mau tulis begitu. Nah, ini ditujukan untuk Raja Prancis. Waktu itu namanya Raja Francis ke-1. Lalu Pak, setelah itu dia dikejar-kejar kayak Luther, enggak? Dia sembunyi kan? Oh iya, Udah dikejar-kejar. Terus. Nggak nyimak nih kamu. Maaf Pak. Nah, Terus Pak. kemudian dia akhirnya memutuskan untuk lanjut studi. Dia pengen belajar lebih lanjut, mau kuliah supaya dia bisa belajar teologi. Karena dia nggak sempat belajar teologi. Oh, dia belajar kemana Pak teologi? Nah, dia mau belajar, tapi waktu dia pergi untuk belajar, dia terpaksa harus lewat satu tempat namanya Geneva. Geneva. Mm-mm. Terus Pak dia lewat situ gitu kan? Dia lewat situ karena apa? Karena waktu dia mau belajar untuk studi, jalur dia kehalang oleh pasukan Raja Prancis yang sedang berbaris untuk bersekutu dengan raja dari Holy Roman Empire. Oh karena dia mau menghindari pasukan itu ya Pak. Memang jadi nggak boleh lewat situ akhirnya kan. Oh. Akhirnya dia muter lewat Geneva, dan dia mau nginep sehari di Geneva. Iya. Oh. Tapi di Geneva itu ada satu orang tokoh reformator lain. Oh, Siapa, namanya William Farel. William Farel. Ya, nah Farel dengar, loh Calvin ada di sini. Calvin waktu itu nggak terlalu dikenal wajahnya, tapi tulisannya sudah dikenal kemana-mana. Dia udah jadi kayak selebriti. Wah. Dia Tulisan jago dia nulis kemana-mana. Iya, makanya dia yakin Tuhan panggil dia untuk menulis. Ya? Oh. Nah, Calvin ini seorang yang sangat pintar, dia terdidik sekali, dan argumen dia juga cara dia untuk membela ajaran itu hebat sekali. Bahkan kadang-kadang dia sendiri kadang suka sedikit sombong karena pintar. Itu? Iya, dan dia pun ngaku dosa ini perlu bertobat karena kadang-kadang sombong. Gitu ya Pak ya. Kadang-kadang dia merasa kalau kumpul dengan banyak orang di sebuah ruangan, dia rasa semua orang yang lain kok intelektualnya lebih rendah dari dia, dan kadang-kadang dia kesel. Oh gitu. Tapi dia bilang, Tuhan ampuni, saya sudah sombong, nggak boleh seperti ini, gitu. Nah, jadi tulisan dia sudah terkenal kemana-mana, tapi memang nggak banyak yang tahu orangnya kayak apa. Akhirnya Farel yang datangi dia, oh ini toh John Calvin. Langsung Farel bilang, Calvin, ayo tolong saya melayani di Geneva, berkhotbah di sini, kemudian melayani, membimbing orang supaya orang-orang semua bisa menerima ajaran reformasi. Ayo dong tolong saya berjuang sendiri nih. Masa saya sendirian? Calvin bilang, aduh jangan deh, saya ini cuma mau lewat untuk studi kok. Saya mau belajar teologi, saya belum sempat belajar teologi, masa udah khotbah. Tapi Farel bilang, aduh pengetahuan teologimu sudah bagus, ayolah Calvin. Calvin gak mau. Nah Farel ini orangnya keras. Maka Farel bilang, Tuhan akan memberikan hukuman, laknat, kutuk kepada kamu kalau kamu berani menolak panggilan Tuhan. Wah, galak banget Pak. Iya, Calvin jadi takut. Akhirnya Calvin bilang, ya sudah saya temani kamu untuk melayani. Oh jadi tadinya cuma mau lewat, akhirnya tinggal dong Pak untuk melayani di situ. Si Akhirnya Calvin tinggal ya? untuk melayani. Oh.
Terus dia lakukan apa di Jenewa, Pak? Oh, dia perbaiki banyak hal, dia susun cara beribadah, kemudian dia juga menyusun bagaimana relasi hubungan gereja dengan pemerintahan kota Jenewa. Dan karena Farel keras sekali, maka banyak orang nggak suka sama dia, akhirnya ikut nggak suka sama Calvin. Oh gitu. Iya. Sayang Sehingga ya. kebijakannya dan juga semua yang dilakukan Farel dan Calvin itu mendapat penolakan. Orang di Jenewa bilang, kalian nggak usah melayani di sini, kami usir kalian. Akhirnya mereka berdua diusir. Wah, Diusir kemana Pak? iya. Masing-masing pergi ke tempat yang lain-lain. Calvin sendiri akhirnya pergi ke Strasbourg. Oh, Strasbourg. Strasbourg. di Strasbourg itu berapa? Strasbourg. Salah. Itu merah Pak. Strasbourg. Iya. Iya. Di Berapa lama, Strasbourg. Pak, dia Calvin di di sana? Strasbourg 2 tahun lebih. Oh. Nah, dia melayani di sana, dia berkhotbah, kemudian dia melayani selama hari-harinya di Strasbourg. Dia senang sekali karena dia bisa ketemu banyak orang berbahasa Prancis. Kemudian juga dia bisa berkhotbah, dia bisa melayani, bahkan akhirnya dia menikah di situ. Oh. Wah. Terus Pak, dia terus tinggal di situ atau dia kembali lagi ke Jenewa? Akhirnya pemimpin-pemimpin Jenewa diganti dengan orang-orang yang dibina Calvin waktu Calvin di Jenewa. Lalu mereka mengatakan, Calvin ayo balik ke sini, kita harus melayani sama-sama. Kita perlu bimbingan kamu supaya kita bisa jadi tempat yang benar-benar kuat reformasinya. Calvin Gitu. mau kembali Pak. Calvin mau, tapi syaratnya adalah Farel juga harus ikut dipanggil pulang. Wah. Dia mau dengan Farel terus. Oh gitu. Iya iya. Lalu berhasil kembali, Pak? Akhirnya mereka kembali. Nah, di situ Calvin menulis banyak buku, kemudian tulisan. Beberapa buku dia juga ditulis waktu dia di Strasbourg. Tapi Calvin itu banyak sekali kesulitan. Oh iya. Karena dia Kesulitan apa Pak? salah satunya itu penyakitnya, dia gampang sakit. Oh. Terus pencernaannya nggak bagus, dia sering pusing, juga ginjalnya ada masalah. Jadi dari banyak kepala sampai badan sakit semua. Tapi orang seperti ini kerjanya keras gitu, Pak ya? Oh, dia kerja keras sekali. Oh, bukunya juga banyak. Dia sangat suka baca buku, dia kadang-kadang sampai tengah malam masih baca, kemudian pagi-pagi sekali dia bangun untuk pikir dan renungkan apa yang dia sudah baca. Gitu. Wah, kalau saya sakit kayak gitu, Pak, langsung tidur seharian. Tidur, minum obat, makan. Nah, tapi Calvin punya pengajaran bagus sekali. Calvin itu mengajarkan di buku Institutio tentang mengenal diri. Misalnya, kayak orang-orang zaman dulu mau cari tahu siapa sih manusia. Loh, gimana cara tahu siapa manusia? Calvin bilang, cara mengenal siapa manusia adalah dengan mengenal Allah. Nah, itu ini Reva, ya. Itu yang yang aku membuat pikir-pikir dari tadi Si baru ada Gary jadi jawabannya. kayak filsuf ya mikir ini Pak. Tadi Iya, Pak. Mikir Tadi apa? saya mikir-mikir tentang itu, mengenal itu tuh diri, mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri. mana yang duluan Mana Pak? duluan? Kamu mikir itu? Iya, habis dengar khotbah Bapak Jimmy hari Minggu. Oh, dengar khotbah. Nggak Saya kira kamu mikir ngerti. sendiri, hebat juga. Enggak lah, masa mikir sendiri. Ya siapa tahu? Ya itu, jadi bingung, jadi pusing, lalu diketawain sama Reva. Oh, jadi mana duluan kesimpulannya, Nggak Pak tahu. Filsuf? Itu dia, makanya kami kesini. Oh. Kalau Calvin bilang bukan mana duluan yang penting, Oh, tapi yang penting itu adalah dua-duanya harus dikaitkan. maksudnya Pak? Misalnya, siapa manusia? Kita bisa tahu siapa manusia kalau kita kenal Allah. Kita bisa Oh. kenal Allah kalau kita tahu siapa manusia. Oh, Nah, waktu kita lihat diri kita, Calvin bilang, kita akan lihat, aduh kita ini kok banyak jeleknya, banyak cacatnya, banyak dosanya. Kita adalah orang-orang yang cemar dan tidak layak. Akhirnya waktu kita mengenal Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan itu begitu mulia, begitu baik, begitu suci. Dan waktu kita kenal Dia yang suci, kita makin sadar lagi akan dosa kita. Makin sadar dosa, makin sadar Tuhan yang kudus. Makin sadar Tuhan kudus, makin sadar lagi diri kita berdosa. Jadi semakin kita kenal Tuhan, semakin kita rasa diri kita itu rendah. Tapi semakin kita lihat diri Tuhan itu mulia. Tinggi. Mm-mm. Jadi kalau ada orang masih anggap dirinya hebat dan Tuhan itu biasa aja, dia masih rohani kecil. Masih belum bagus rohaninya. jadi maksudnya waktu kita lihat Tuhan yang suci, Mm-mm. kita jadi tahu kita ini berdosa. Mm-mm. Atau kalau kita tahu, kok Gary nakal ya, terus lihat Tuhan, wah, baru tahu Tuhan itu beda sekali, suci sekali, gitu Pak Mm-mm. maksudnya. Betul, seperti itu. Dan ini yang Calvin lakukan. Lalu Calvin juga mengajar tentang bagaimana menafsir Alkitab. Oh, Yaitu waktu kita baca Alkitab, kita mau lihat apa yang penulis Alkitab bilang.
bukan apa yang kita sudah tahu lebih dulu. Oh, Zaman dulu banyak orang waktu baca Alkitab itu cuma baca berdasarkan apa yang dia sudah percaya dulu. Teologinya yang akhirnya bikin dia salah baca Alkitab. bisa gitu ya Pak? Iya, nah Calvin bilang jangan pakai gitu dong. Kamu baca Alkitab untuk selidiki apa yang penulisnya mau bilang. Gitu. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Lalu seperti tokoh-tokoh yang lain, Calvin ini juga banyak bukunya Pak. Dia tulis tafsiran Alkitab itu kalau dibukukan itu bisa ada 22 volume. Lalu dia tulis buku namanya Institutes of Christian Religion yang tadinya dia tulis cuma sekitar 200 halaman, tapi lama-lama dia rubah lagi, dia tambah, akhirnya terakhir jadi 1.600 halaman. 1.600. 1.600. Banyak banget. Lalu Calvin juga seorang yang rajin sekali di dalam khotbah. Lain dengan sekarang, dulu kebaktiannya hampir tiap hari. Iya. Jadi dia eksposisi Alkitab hari Minggu, dilanjutin hari Senin, hari Selasa, hari Rabu ada persekutuan doa, hari Kamis ada kebaktian, hari Jumat ada studi Alkitab, hari Sabtu itu yang off, hari Minggu kebaktian. Jadi dari Minggu sampai Sabtu tiap hari kebaktian. Wah, jam berapa Pak kebaktiannya? Pagi. Oh, pagi. Maksudnya sebelum orang kerja gitu mungkin Pak ya? Iya, dan Calvin akan eksposisi. Eksposisi itu berarti menjelaskan Alkitab berdasarkan urutannya. Jadi dari misalnya kalau dia mau khotbah dari Roma, dia akan khotbah Roma 1 ayat 1 dan 2, lalu ayat 3, ayat 4 dan seterusnya. Jadi nggak ada yang diloncatin Pak? Nggak ada yang diloncatin, dan khotbahnya juga nggak sambil loncat-loncat. Pastilah Pak. Iya. Oh, hebat ya. Nah, itu yang dia lakukan. Nah, Calvin juga selain sakit-sakitan, dia juga mengalami kesedihan karena anaknya ada yang meninggal. Kemudian istrinya pun sakit dan meninggal. Dia sangat kesepian dan dia merasa bahwa Tuhan sedang melatih dia supaya dia nggak terlalu suka sama hidup di dunia ini. Maksudnya adalah supaya dia ingat bahwa ada Tuhan loh, yang indah itu Tuhan, bukan hal-hal di dunia ini. Gitu ya Pak. Wah, susah banget ya jadi John Calvin ya, Reva. Susah, tapi juga kalau Calvin bilang senang karena dia bisa belajar untuk menikmati Tuhan. Oh, gitu ya Pak. Ya. Wah. Lalu pengaruh Calvin ke reformasi selanjutnya apa Pak yang penting? Calvin sebenarnya waktu dia hidup itu nggak terlalu terkenal seperti sekarang. Karena dulu banyak tokoh-tokoh lain yang juga sama pentingnya. Misalnya ada orang namanya Martin Bucer, juga ada Melanchthon. Kemudian ada seorang yang sangat gigih mempertahankan reformasi, namanya Zwingli, dan termasuk juga Calvin. Jadi ada banyak tokoh-tokoh reformasi. Setelah Luther, tiba-tiba boom, muncul banyak. Salah satunya Calvin. Itu satu umuran gitu Pak, mereka saling ketemu nggak Pak? Saling ketemu. Wah. Nah lalu Calvin yang justru paling berpengaruh karena tulisan-tulisannya, dan juga ada beberapa orang dipengaruhi Calvin, misalnya seorang tokoh reformator yang dari Skotlandia namanya John Knox. John Knox. Kemudian juga orang-orang Inggris, ada kelompok yang namanya Puritan yang juga dipengaruhi oleh ajaran dari reformasi, termasuk salah satunya dari Calvin. Ya, lalu Calvin mendirikan universitas, mendirikan tempat studi di Geneva, sehingga banyak sekali orang belajar untuk lihat bagaimana Calvin mengorganisasi kota Geneva, gitu. Wah, ternyata bukan cuma baca Alkitab lalu khotbah ya, banyak sekali yang dilakukan oleh reformasi ya Pak. Iya, karena dulu kan gereja Katolik menguasai atau mengatur semua bidang. Waktu orang bilang, saya nggak percaya lagi beberapa ajaran dari gereja Katolik. Akhirnya gereja Katolik bilang, sudah kamu nggak usah ikut kami, kamu pisah aja. Misalnya gereja Katolik tulis surat ekskomunikasi ke Martin Luther. Martin Luther, kamu nggak boleh lagi di gereja, kamu diusir. Akhirnya terbentuk gereja baru namanya gereja Protestan. Nah berarti kan harus pikirin semua, ini gereja harus bagaimana, harus siapa yang jadi kepalanya, lalu ibadahnya mesti gimana, ajarannya gimana. Wah repot sekali, banyak hal yang sekarang kita sudah beres, sudah teratur. Itu diatur oleh orang-orang pada waktu itu termasuk Calvin. Oh, jadi kayak sumpama zaman sekarang juga masih ada gereja-gereja yang dipengaruhi gitu Pak? Oh iya dong, gereja Reform dipengaruhi oleh ajaran dari tradisi reformasi termasuk Calvin. Oh. Jadi reformasi benar-benar jadi berkat karena
mengajarkan selain kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan, Tuhan sayang kita dulu baru kita berbuat baik. Reformasi juga mengajarkan bahwa semua orang itu imam. Kamu dan kamu juga imam. Maksudnya imam, Pak? Imam berarti apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Seluruh dunia ini adalah biara. Maksudnya adalah sekarang tidak ada lagi pekerjaan yang rohani dan gak rohani. Semua pekerjaan itu rohani milik Tuhan. Kita mau berkhotbah di gereja itu rohani gak? Rohani. Rohani. Kita kerja di bank rohani gak? Rohani ya, Pak? Rohani. Oh ya? Karena juga sistem keuangan dan pengaturannya kan juga untuk Tuhan harusnya. Kalau sekolah Pak? Sekolah rohani. Rohani? Maksudnya? Waktu di sekolah belajar matematik rohani nggak? Duniawi. Rohani. Kan Salah. berhitung, Pak. Iya. Kalau kamu sih karena nggak suka aja bilang gitu ya. Kalau olahraga Pak, olahraga. Rohani. Ah. Karena tidak ada apapun yang di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan yang bukan untuk Tuhan. Kecuali yang dosa pasti enggak. Iya. Tapi hal-hal lain semua harusnya untuk Tuhan. Oh. Nah ini yang diajarkan reformasi. Akhirnya orang juga jadi menghargai kerja. Bahkan Martin Luther pernah bilang, jadi ibu yang ganti popok anaknya itu pun pekerjaan rohani. Wah. Oh iya? Iya, Maksudnya untuk Tuhan gitu ya Pak ya? betul. Kan Karena anak-anak juga milik Tuhan dan bersyukur kalau kita boleh mendidik anak-anak. Wah, mama kita hebat ya kalau gitu ya. Iya. Oh iya Pak, ya Pak. Wah berarti gara-gara reformasi kita jadi tahu ya, kita hidup itu semuanya untuk Tuhan gitu Pak. Iya, Nggak ada yang mana lebih suci, pekerjaan lebih Betul. tinggi, lebih kayak ada sinar-sinarnya gitu ya, kudus gitu Pak. Nggak ada ya Pak ya? Oh, berarti cita-cita kita rohani Pak? betul. Asal kamu mau cita-cita itu untuk memuliakan Tuhan. Oh, Kalau cita-citanya, aduh saya pengen terkenal, iya, saya iya, pengen iya, dipuji, iya. saya pengen kaya, itu nggak rohani. Yang nggak rohani hati kita, bukan pekerjaannya. Oh iya. Wah, jadi semangat nih kalau gitu bisa belajar. Iya dong. Wah, seneng ya. Terima kasih ya Pak Jimmy. Ya, nanti kita Wah, ketemu lagi ya. Iya. kami Jadi hari pertanyaannya si Gary udah terjawab. Udah ini terjawab belum? sudah dong. Mau mikir lagi atau enggak, Ger? Mau dong. Mikir pun rohani ya. Oh Oh, iya, iya, betul. Iya, Terima Pak. kasih banyak Pak Oke, Jimmy. Makasih, sampai Pak ketemu ya. Jimmy. Iya, kami Tuhan pulang dulu berkati. ya. Tuhan berkati kamu. Iya. Tuhan berkati. Iya, tuh Hati-hati makasih, di jalan. Pak. Iya. Reva, Ya, kamu punya cita-cita apa? belum tahu nih, masih galau. Hehehe. Kamu mah kalau galau gak rohani tahu. Oh.